Gue takutnya dia nggak ngeliat Ka'bah, coy. Enggak, kita makan semuanya, Bu. Oh, sering. Wih, duit lu banyak banget. Ya korupsi misalnya pejabat negara, Ya. kita pasti ngecasnya agak tinggi dong. Tengah jalan disomasi karena ngerasa bahwa spellingnya atau pengucapannya sama. Nanti bisa gak menang? Kalau gua mau, bisa kebalik. Oh gitu. Baik lagi tadi kan masalahnya mau gak gua? Ini kalau Dirjen Pajak nonton bahaya nih. Makanya kalau gua mau, gua bisa perkarakan. Iya. Kalau gua mau ya, gua tega gitu, gua somasi semua. Berani nggak lo? Kalau mau nih, maksudnya gua, ya Allah ngapain cuma masalah kayak gini doang aja. Kasihan gua hidup mereka gitu loh. Gua kasihannya sama lu semua gitu. Suatu ketika lu bakal kelihatan mana yang benar-benar yang salah gitu. Di sana udah mulai kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Beberapa udah mulai kelihatan. Kebuka tuh. Kebuka. Kembali lagi nih kita nih ya, kembali lagi. Kembali lagi bentar, lu ngapain kesini lagi? Bener. Tapi lu sadar gak kenapa gua undang lagi kesini? Nggak tahu sih. Lu tau gak? Tahu lah. Apa? Enggak, gua tuh asik banget kan, asik banget. enggak, gua pertama gua tuh orang introvert jarang ngomong. Betul. Kedua gua tuh kapok kalau sendiri sering disindang. Oh gitu. Sekarang udah berdua lagi kan? Ntar dulu nih ada dia. BOSS. Nah, ini makanya kita belajar ya dia kasus-kasus. Kasus ya. Kasus-kasus. Tapi dia bukan orang kasus ya, maksudnya tuh kita belajar bagaimana cara nanginin kasus-kasus. Gitu. Kan lawyer. Oke. Oh dia lawyer. Lawyer. Gue nangkepnya tadi dia punya banyak kasus. Lu tahu kan namanya siapa? Adit. Ya, Adit lawyer. Adit lawyer. Jadi sengaja gue datang ya kan Supaya daripada banyak masalah. Dia doang. Lu masalah juga, Pak. Belum. Belum, udah jelas. Jangan. Tinggal nunggu waktu ya. Iya kata gitu. Kalau ke bisnis itu Oh, gitu. kalau belum ada masalah, berarti lu belum scale up, belum naik level. Ayo pembelaan ayo Bikin lu. masalahnya sekarang. Bisa. Udah dah. Masalah udah. Masalah utang dia belum kelar. Oh iya. Bukan ada masalah. Jangan bahas utang lagi dong. TikTok udah balik lagi sih. Nah lagi nih. Ntar lu maksudnya udah balik. Omset lu balik nggak? Lu naik lo. Udah naik. Like deh coy, ada transferan sekarang. Ada transfer. di grup. Closing. Mantap. Alhamdulillah. Jadi dia orang nih mau diapain sekarang? Nih, Iya. kalau ngomongin tadi TikTok dikit ya. Menurut lu tentang TikTok di Indonesia kan banyak tuh gonjang-ganjing hukumnya. Pendapat lu gimana? Gimana ya? Kalau masalah TikTok itu sebenarnya kan memang regulasinya masih belum ada. Jadi Kan udah ada lah akhirnya. akhirnya. Tapi kan sesuai dengan harapan nggak pertanyaannya? Nah, jadi kan Harapan gue sih semuanya. Iya nggak? Bener nggak? Ya ada perubahan ya perasaan sama aja deh. Kenapa nih? Enggak, ya, gimana? Tanggapan gitu. Gimana? Menurut lu gimana? Enggak, regulasi ini kan baru dibuat setelah adanya gonjang ganjing kan. Artinya sebelum adanya gonjang ganjing kan fine aja. Iya nggak sih? Iya, Pak. Buat jualan fine aja. Iya. Tapi setelah adanya kontroversi, barulah kan dibuat regulasinya. Tapi menurut gua gini, memang secara teori ya, kalau teori ilmu hukum selalu bisnis itu akan selalu lebih cepat dengan perkembangan hukum yang berlaku. Bisnis lebih cepat daripada perkembangan hukum. Ya. Oke. Biasanya di sisi itu keluar dulu. Baru ada hukumnya. Keluar. Oke. Oh gitu. Iya sama kan ITE kan juga baru keluar baru. Ya. Berarti harus ada kasus dulu dong. Bukan ada kasus sih, lebih cenderung kepada booming dulu. Booming dulu satu keadaan, baru nanti biasanya regulasi akan dibuat. Oke. Iya. Jadi ya perkembangan hukum tuh mengikuti perkembangan bisnis. Gitu ya. Gitu. Nah, Hukum ciptaan manusia kan itu mah. Iya dong. regulasi nggak mungkin dibuat sebelum ada Tapi satu permasalahan. bisa disetting nggak? Disetting nggak? Ngeri ya? Iya. Bisa disetting nggak? Gue udah lu ada pertanyaan. Enggak tahu. Enggak. Kita kan nggak paham hukum. Coba. Kita kan nggak paham hukum. Dia kan paham. Kita tanya. Taruh. Nih ngomong dia mau umroh. Balik ke santai-santai dulu. Oh iya benar. Jangan dulu ini. Gue pengen tahu banyak lagi tentang Tunggu dulu. Dia kan dia mau umroh nih. Kapan tuh umroh? Besok kan? Ntar malam gue berangkat. Oh, ntar malam. Masya Allah. Lu siapa Enggak. Gue takutnya dia nggak ngeliat Ka'bah, coy.
Kok bisa lu mikir kayak gitu? Enggak. Kok lu bisa mikir kayak gitu? Soalnya gue tahu dia. Emang gimana? Dia gimana? Ceritanya nih, nggak usah ya. Nggak usah lah. Aja pas pulang umrah. Ini kan yang serius-serius ceritanya nih. Oke. Tentang hukum, tentang. Oh, jadi umroh gak serius? Umrah nggak serius. Oh, katanya tadi serius. Serius lah, masa nggak serius? Gue belajar di teori psikologi kita. Kemarin ya? Gue ajarin tuh gue pas di workshop. Oh, dia ada 17 pattern. Oh, dia belajar. Dengerin. Dia, luar biasa. Enggak, emang kalau dia umroh, kenapa emang masalah banget dia umroh? Masalahnya apa sih? Dia aja Satu, dia takut. dosanya apa? Takut nggak ngeliat Ka'bah juga dia. Ngomong sama gua, takut nggak lihat Ka'bah. Karena memang menurut dia dosanya banyak banget ya. Tapi nggak apa-apa sih, manusia tempatnya dosa. Dia diem langsung lo, parah lu. Tapi boleh kalau mau dikaitin ke situ ya. Lawyer kan, kalau kita ngomongin ada kasus gitu, ada yang benar, ada yang salah dong. Betul. Lo lebih ada idealis gitu gak sih? Gue mau cuman bela yang benar gitu. Lu bela yang salah. Enggak juga. Oh, gila. Dia bela yang ada duitnya. Gila lu udah mulai banget. Enggak. Kita dengerin dulu. Lu belanya yang mana? Enggak. Kadang orang itu dilihat sisi salah dan benarnya kan Tergantung ya. Oke. Itu perspektif orang melihat. Ya pada saat satu sisi, ini Soleh yang salah nih. Iya. Emang dia salah sih. Dia Salah. Emang, pokoknya Ya nama dong Soleh. Kelakuan salah. orang Soleh yang tidak Soleh. Aduh ya Allah. Aduh. Ada manusia kan tempatnya salah, benar. Iya betul. Bukan tempatnya soleh. Oke. Kalau lawyer ini selalu melihat dari segi positifnya ya. Oke. Kadang kita harus melihat juga dari sisi yang dipersalahkan nih amal. Oke. Terus. Selalu ada alasan pembenar lah untuk suatu perbuatan. Kan tidak mungkin adanya perbuatan itu tanpa ada sebab. Kan alasan itu kan? Ya alasan. Iya. Ya lawyer kan kerjaannya begitu bos. Gitu ya. Ngelihat dari satu sisi yang menguntungkan bagi kliennya seperti apa. Kalau nggak ada Bagi kliennya atau bagi lawyernya? Bagi kliennya dong. Oh, bagi kliennya. Ya menguntungkan buat lawyernya. Yang menguntungkan. Jadi artinya lo gak pilih-pilih? Enggak, kita makan semuanya bos. Gak apa-apa. Nih, tapi gini nih, gua mau nanya nih. Kalau misalkan nggak ada duit, bisa nggak? Bisa kan? Bantu orang misalkan yang punya kasus tapi gak punya duit. Nggak punya duit, bisa? Pernah duit. Itu free, lu Itu dulu Pro bono. baru start. sampai sekarang free gak? Ada lah beberapa. Oh ada beberapa. Itu kasus apa? Kasus apa boleh tahu gak? Di NTT itu ngurusin korban pembunuhan. Oh ini dia terkenal coy. Di NTT di terkenal coy dia. Oh gitu. Kenapa lu mau bantu? Lu baca aja korannya. Kenapa lu mau bantu? Ya kasihan aja ngeliat keluarganya nggak ada edukasi hukum. Terus pada saat itu posisi perkaranya juga tanda kutip ya masih abu-abu. Ya. Entah oknum ada yang memperlambat atau apapun itu ya kita bantuin aja. Oh gitu. Kita lagi ada kerjaan di sana kan. Lu nggak pengen terkenal di Jakarta? Susah bos. Oh susah. Saingannya banyak. Ini banyak. Ini lo kenal dia, nanti lo kenal ya? Enggak, lu kan Alhamdulillah dia kan terkenal gara-gara kasih gratis kan. Di Jakarta kasih aja gratis jadi terkenal. Udah ada, benar. ada yang bikin kayak gitu. Udah ada ya? Iya, pakai Siapa? kafe gitu. Siapa? Temen lu juga kan? Jangan lupa, teman lu. Lu kalau bikin kayak gini juga. Kemarin masuk real show kayaknya. Nggak, itu kan ada ininya. Biasanya kalau yang gratis itu ya masyarakat tinggal datang aja ke LBH. Oh gitu. LBH itu kan gratis, dia dibayar sama negara. Sedangkan gua kan masih belum ada LBH. Oh gitu. Bikin dong. Bikin dong. Belum siap bos. Belum siap ya. Belum mau atau belum siap? Belum siap apa belum mau? Belum siap. Setelah umroh lah. Apa yang bikin siap? Hah? Apa yang bikin siap? Ya pertama pasti dari SDM-nya kan mesti disiapin. Oke. Nggak mungkin gua sendiri yang harus tackle permasalahan pro bono kan kalau kita bilang. Iya, gratis. Itu kita nggak mungkin kita tackle sendiri. Kita harus sudah punya tim yang solid lah ya. Terus yang kedua Butuh duit lah. butuh duit pasti ya. Gitu. Jadi bilang lawyer butuh duit karena yang namanya pro bono kan kita modalin dulu. Benar. Itu dibayarnya per 6 bulan sekali. Buset. Sama pemerintah. Tapi antara dua itu yang paling penting sih. Duit. Biasanya ada lawyer yang memang mengkhususkan dirinya untuk di bidang LBH sih ada. Nah, oke. Tujuannya apa dia kayak gitu? Kan gak ada duitnya katanya. Ada duitnya secara duit ada. Tapi kan dia tidak boleh komersil. LBH tuh nggak boleh narik duit loh. terus yang ngasih duit pemerintah. Pemerintah. Oh. Nggak boleh. Oh, tips nggak boleh? Nggak boleh. Kalau ketahuan? Kalau ketahuan yang kliennya bisa lapor. Misalnya ada datang nih ke LBH. Iya. Saya kan LBH nih. Datang bawa surat keterangan tidak mampu. Iya. Kakak, KTP segala macam. Pada saat datang ke kita nih LBH. Terus LBH bilang, Kang, kasih kita 10 juta. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau dia mau ngasih? Iya. Hah? Kalau dianya yang mau ngasih?
pakai surat pernyataan. Tapi kita nih LDH nggak boleh minta. Oke. Tapi boleh nerima. Nerima boleh, tapi bikin surat pernyataan itu nanti dilaporkan. Oh, oke. Surat pernyataan itu yang dilaporin. Biasanya depannya Sukarela lah istilahnya. sukarela. Lembaga sukarela gitu. Oh boleh minta, tapi ngasih kode boleh. Itu sama aja ngaruh banget. Tapi kalau lawyer duit paling gede dari apa sih? Gitu kan. Gue penasaran kalau lawyer tuh duit paling gede itu dari apa sih? Kasus atau apa? Dari kasus sih. Kasus. Ya? Kasus pasti dong. Macam apa? Ah iya. Terutama buat pengusaha deh. Soalnya Bang Watman kan sempat ngomong kan, kasus makanya jangan luangnya apa, divorce mulu, Iya. nggak ada duitnya gitu kan. Ya. Coba urutin kasus apa Kasus apa yang duitnya paling gede gitu ya? Betul. Kasus paling gede. Kasus paling gede biasanya tipikor. Tipikal. Oke, korupsi. Itu gede. Lu pernah nanganin korupsi? Tanganin nggak? Alhamdulillah sering nggak. Oh, sering. Duit lu banyak banget lu. Bikin enggak gue. Gimana sih? Ada ya wan. Terus tipikor terus Iya. Nah, yang kedua ya normal sih gugatan perdata lain-lain. Masalah bisnis, sengketa haki juga gede. Oke. Jelas. Gede bos. Ada Kita berapa yang paling gede pernah lu tanganin? Iya. sampai ya angka. Ya. Kita terbuka banget. 1M. Biar orang terinspirasi. Oh, gue pengen jadi lawyer. 1M ada. Gitu. satunya lebih. Wah itu tuh satu buat lu nya atau kasusnya? Kasus yang gugatannya. Lawyer fee itu lawyer. Oh RV-nya? Iya 1M tuh. Berarti nilainya lebih gede dari itu dong? Lebih. Bisa berapa persen dari angka? Kalau kita bicara tipikor, Hah? ngecasnya itu bukan dari nominal? bukan. Oh. Biasanya deal-dealan kita aja. Di awal. Awal aja. Sukses gak sukses? Sukses nggak sukses? Suka-suka lu dong itu. Hah? Suka-suka lu dong. Suka-suka saya sih. Oh, kalau nggak deal nggak apa kan? Kalau nggak deal nggak apa-apa. Tapi kan kita kan lihat dari beban perkaranya nih. perkaranya ya. Kalau perkaranya kita lihat wah, korupsi misalnya pejabat negara, Ya. kita pasti ngecasnya nggak tinggi dong. Oh, Kan? Karena pasti apa sih Pasti menang. gede. untuk mereka itu apa sih? Ya mereka pasti maunya hukumannya ringan. Iya, benar. Mau nggak mau kan nih kita secara hukuman ringan kan otak kita mesti kita kuras dulu nih semuanya nih. Bukan ini, bukan gitu. Itu nggak Apa? boleh. Itu nggak boleh. Apa itu maksudnya apa ini? Nggak boleh. Gak boleh. Apaan sih, Le? Lu sering gitu? Soalnya enggak. Lu sering gitu? Ini sih cuman kabar angin sama lihat-lihat kayak di TV sinetron gitu kan, film-film banyak kan, sosok gitu maksudnya. Oh, understandable gitu. Sogok. Tapi nggak ada lah ya kalau Nggak ada. Yang Anda nolongin orang korupsi, kita sendiri korupsi dong kalau kayak gitu. Oh iya. Oh, nggak bisa ya? Nggak boleh. Nggak bisa. Nggak boleh. Nggak boleh, tapi berarti ada yang boleh dong. Nggak boleh. Ya, nggak maksudnya kalau ada yang boleh, pasti ada yang boleh. Gimana sih pertanyaan lo? Nggak boleh. Kalian persen sama aja gitu. Aturan itu banyak yang langgar. Iya. Tapi kan Makanya- nggak boleh. Lu pernah ada kasus gak masalah hukum? Nggak ada, alam lu nggak jangan. Belum? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak mau lah ngapain? Jangan ya. Ngapain? Lalu pernah gak? Nyaris. Apa? Nah, ya kan kalau gua konteksnya ini ya berhubungan dengan orang-orang kan. Ya apa? Kan gak tau gua. Gak suka dong. Gak tahu. Enggak. Bener sih emang. Kan nanya wajar dong. Wajar Enggak sih, itu enggak ya, enggak ke sana ya. Gue ketahuan. Itu kan kalau gua kan hubungannya sama influencer. Ya. Telat bayar. Oh, di KFC sih nggak terima dia gitu. Nggak terima gitu, gua diviralin. Oh, emang lu pakai Cuman akhirnya gua kan ngobrol dong sama legal gua dong. Ini kalau kayak gini kayak gimana gitu, dia mau viralin nih. Nah, Gitu. emang lu pakai duitnya apa gimana? Ya enggak, ya emang termin aja, ngomongin termin. Sempat payment. Sebenarnya paymentnya udah ada di lu. Cuman Bayarnya nanti belakangan. Oh, gua pinjemin ke lu waktu itu. Pinjem. Berasa. Enggak. Kalau kasus di pengusaha, yang biasanya paling orang lain itu sering ngalamin masalah apa di pengusaha? Iya. Biasanya sih one prestasi ya. Itu. Itu yang paling sering sih. Di kontrak. Apa tuh maksudnya? One prestasi apa sih? Gue juga pernah digituin. Tuh definisi one prestasi itu apa aja sih? Iya, misalnya ya ada tuntutan nih, orang tuh ekspektasinya gue ngelakuin A B C D E F G, gitu kan? Misalkan ya, Iya. tiba-tiba gue di one prestasi karena 1 hal, 2 hal, 3 hal lah gitu. Kayaknya lu curhat. Gue curhat, kan masalahnya kan lu gak pernah dapat kasus kayak gitu kan? Kayak baru kali ini ya. Dia juga enggak. Ini contoh ini ya. Ini pas nyata, soalnya belajar kan? Ya udah kasih tahu dulu akarnya gimana masalahnya apa. Ya tadi, misalkan kita barengan bisnis nih, Oke. kita sama pihak sebelah itu wah ini lu one prestasi kita nih gitu kan. Nah maksudnya tuh, apa sih yang menyebabkan orang lain tuh bisa seenak itu dalam tanda kutip ngajuin one prestasi. Di saat kita udah ngerasa bahwa gua perasaan udah ngelakuin semuanya deh gitu. Perasaan ya. Ya pertama gini, harusnya sih kalau orang yang bisa mengklaim one prestasi itu udah ngobrol dengan ahlinya lah. Oke. Berarti udah ada niat dong sebenarnya sebelumnya.
Dan juga balik lagi, kalau dia mau bilang seseorang ini melakukan one prestasi, dia harus lihat dulu perjanjiannya. Oke. Saat salah satu pihak dari segi prestasinya, kita bilang prestasi ya. Prestasinya sudah dijalankan, misalnya seorang influencer harus melakukan posting. Ya. Ini dilakukan nih, posting nih oleh influencer. Ya. Tapi ternyata target penjualan yang diinginkan oleh si pemberi kerja ini nggak tercapai. Ya, otomatis itu bukan kesalahan dari influencernya. Tapi selama mereka tetap menjalankan Postingnya. Artinya mereka menjalankan prestasi. Kan selalu ada nih, pada saat dia udah menjalankan prestasinya, nah si pemberi kerja ini juga ada kan biasanya. Iya. Harus membayarkan nih. Betul. Biasanya kan yang jadi permasalahan, target penjualan gua nggak tercapai, influencer tetap menjalankan kerjanya, lagi kan. Iya, betul. Nah itu influencer tagih terus. Lu gimana? Oh, berarti bisa kebalik. Bisa dibalik. Gue nagihnya di influencer. Berarti influencer lagi kepada si Yang kasih pur, Dia ngasih kerja. Iya. Karena ngerasa si influencer udah ngelakuin, tapi si yang pemberi kerja gak ngasih duitnya gitu ya maksudnya? Iya. Biasanya kan lu di hire influencer ini nih, selebgram lah atau apalah. Biasanya kan 6 bulan. Iya. Tahun, 2 tahun. Ya. Lu harus posting nih produk misalnya produk kopi ini harus 1 tahun posting ya. Selama 1 tahun, lu per bulan dapat 20 juta. Misalnya. Nah, tapi di bulan ke-7 ternyata penjualan mereka nih nggak tercapai targetnya. Sesuai dengan yang mereka inginkan. Terus mereka cut. Dan dia bilang udah prestasi, misalkan. Dia bilang ke kita, lu kan prestasi nih, target penjualan. Padahal gue udah kerja, bahasanya. Nah, itu kan nggak bisa disalahkan. Yang namanya orang iklan, Hasil iklan itu masalah tercapai atau tidak hasil dari penjualannya, itu bukan dari si influencer yang disalahin. Ya kalau misalnya siapa dong? Agensi bisa disalahin nggak? ya enggak lah. Bukan itu gue ngeliat komen-komen. Iya, betul. Apa tuh? Mereka tuh minta manfaat, Kak. Dari apa? Ada isinya gitu loh. Iya, makanya sok ini case study aja ya. Kayak tadi. Misalnya ada brand, misalnya ada orang pengusaha nih punya brand udah gede nih, katakanlah udah 5 tahun lebih, omsetnya di miliaran, tengah jalan disomasi karena ngerasa bahwa spellingnya atau pengucapannya sama, nanti bisa gak menang somasinya si yang punya brand. Mereknya sama nggak nih? Mereknya beda, cuman nyebutnya mirip. Nyebutnya dia ngerasa bahwa itu gue duluan kata dia. Karena pendaftarnya temanya enggak, pendaftar pertamanya adalah dia duluan. Tapi si pengusaha ini ngerasa bahwa udah bangun brand gede, follower udah gede, dan dia tuh followernya kecil banget lah gitu. Nah ini tapi tiba-tiba digugat gitu. Kalau kita yang sudah daftar duluan sih nggak ada masalah. Enggak, yang daftar duluan sono. Yang daftar duluan sono. Ya kita nggak boleh dong kamusinya. Walaupun itu udah jalan 5 tahun lebih. Iya, tapi kan udah gede. Balik lagi, haki itu pertama mendaftar. Kuncinya tuh kalau di haki, makanya buat teman-teman ini penting nih. UMKM, usaha apapun itu, hakiin aja dulu. Mau lu brand baru, mau lu baru mau niat. Misalnya gue baru mau niat nih, gue besok mau bikin kopi misalnya kopi ramu, ya kan? Gue mau bikin kopi ramu nih. Lu jangan bilang dulu ke teman-teman lu. Ya. Tapi lu daftarin dulu hakinya. Oh ini kopi ramu nih? Iya. Berarti kalau ini udah hakin belum nih? Boleh lo. Nanti lu hakin aja. Nanti lu hakin aja digugat nanti. Udah lah kali. Artinya berarti harus dihakin dulu. Hakin dulu. Iya. Karena kan bisa jadi gini. Pada saat nama lu fancy, nama yang lu mau jadiin produk nih dilihat sama orang, wah keren nih namanya nih. Iya. Ya kan? Berarti bom waktu dong. Bom waktu sebenarnya. Jadi jangan lu gedein bisnis dulu. Nah, terus lu hakiin dulu. Pede aja dulu. Itu kayak lu main kayak kita nggak main dengan usaha kita gitu loh. Oke, gini. Kasus kita. Kasus brand kita, Presiden Laptop. Daftarin kan? Oh iya itu. Setelah launching tuh langsung ada yang bikin. Setelah launching 3 hari langsung ada yang bikin lagi. Pas gua cek akhirnya sama. Namanya Presiden Laptop juga. Tapi dia megang ini, kata dia lebih bagusan logo dia, kata dia. Iya. Enggak, justru namanya sama. Nah, tapi kita duluan kan? Kita duluan. Nah, itu gimana setelahnya gitu? Gak ada masalah. Kalau misalnya nama kita duluan, intinya yang pertama kali daftar. Di Jenaki, nama kita duluan itu yang udah pasti. Jadi lu bisa gugat yang baru bikin itu dong? Bisa. Untuk kalau gitu, namanya. Di kasus yang barusan. Iya. Oh, tapi kalau kasus yang lain tadi ketika di awalnya dia udah gedein, tiba-tiba dia gugat, bisa kalah gitu ya? Kalah. Solusinya buat dia apa? Bukannya gue lah. Ganti brand. Lu produk kalau udah tersebar jutaan pieces ganti merek, mau nggak mau. Makanya kan gini, lu rugi pada saat lu udah create bisnis, terus lu belum hakiin, pada saat bisnis lu gede, ini udah dari penjualan 10 botol, sekarang lu 1 bulan bisa
10.000 botol nih, Wah, repot. lu nggak hakiin, nyesel lu pasti di kemudian hari. Oke, sekarang itu kan tentang penjelasan itu. Nah, kalau mau bikin di mana? Orang kan Bingung. nggak tahu juga, coy. Udah tahu kali di Gampang lah kalau bikin aki. Enggak dia berarti dia Banyak nggak semua. Oh, iya. Beberapa owner kan juga nggak semua tahu. Jadi harus datang gimana? Apa harus bikin searching di Iya, Google. konvensional gitu nggak sih, kayak kita harus datang ke kantor gitu sekarang gitu. Prosesnya Dan lebih modern, apa lebih modern, berusaha digital gitu. online. Enggak, biasanya kalau haki itu ada konsultannya ya. Oke. Jadi konsultan haki. Jadi ya sekarang kalau misalnya personal mendaftarkan itu bisa-bisa aja. Tapi biasanya kan mereka Lama. lama. Yang pertama lama. Terus yang kedua adalah mereka belum tentu paham jenis usahanya apa. Oke. Jadi Udah kan tadi udah tuh satu poin yang penting diketahui oleh UMKM, UKM gitu ya. Daftarin dulu berarti. Daftarin haki. daftarin dulu. Gitu. Daftarin dulu, walaupun masih rencana. Iya. Ada poin-poin penting lain nggak yang orang-orang harus tahu nih gitu sebelum memulai usaha? Kalau kayak nama PT gitu, PT, CV atau apa gitu, perlu gak dibikin sedari awal? Perlu. Legalitas kan penting. Legalitasnya itu. Tapi kan banyak kayak perusahaan yang belum punya modal tuh buat bikin PT kan ada duitnya. Nanti aja sambil jalan lah katanya. Iya. Kalau tadi kan kondisi haki, kalau orang lain ngamanin duluan bisa digugat. Iya. Nah kalau kondisi legal PT atau CV gimana tuh? Ketika dia belum, maksudnya kan gak paham gua. Ketika dia apa maksudnya kan? Dia belum bangun PT-nya, personal aja lah jalan bisnis. Ya. Nanti kalau udah ada duit lebih gitu kan, baru diurusin gitu. Ya. Nah kalau haki kan tadi ketika dijalanin, belum diamanin, tengah jalan bisa disikat kan. Betul. Nah ini kalau legal gimana? Legal secara pendirian usaha. Kalau pendirian usaha itu kan opsional ya sebenarnya ya. Opsional. Opsional. Jadi gini, lu bisa bikin perusahaan perorangan, itu bisa. Jadi satu orang aja. Misalnya atas nama lu PT Agung. Maksud gua nggak pakai PT. Maksudnya kan tadi nggak pakai PT gitu. Iya. Kan? Pakai PT. Kalau nggak PT Personal sama aja. sekali gimana? Kalau personal aja nggak ada Pak, itu kan sebenarnya. Tapi gini loh, biasanya kalau Resikonya? resiko dia personal itu pajak yang pertama. Pajak. Oh pajaknya nggak pergi. Iya, terus ya. Kayak lu berarti. Enggak juga sih. Iya. Udah bikin. Jadi dicek pajak lo langsung. Iya, kan emang iya. Udah bikin. Udah mikir. Udah Aman bikin, dulu, kan? dulu awal-awal lu personal dulu kan? Ini Iya. ini pegawai juga sih, gua juga. Ini kalau dirjen pajak nonton bahaya nih. Mantap nih. Buat edukasi untuk UMKM. Buat UMKM Penting. bagus. Oke tuh jadi resikonya ke pajak. Apa lagi? Resikonya pajak. Terus yang kedua untuk ngembangin usahanya nanti akan sulit. Tulisnya di mana? Masalah perizinan biasanya. Kalau dia B2C kan bisa jualan misalkan pakai platform sosmed gitu kan nggak penting Nggak perizinan. penting sih. Memang kalau dibilang kalau orang dari segi ekonomi ya ngelihatnya itu nggak penting. Tapi pada saat nanti usaha lu besar, terus lu produksinya nanti agak besar, itu nanti akan jadi timbul masalah gitu loh. Jadi kalau masih kecil nggak kelihatan. Iya. Tapi kalau udah besar, proyeknya miliaran, nah itu. Nah, Oke jadi boleh. Gua mau confirm dulu nih. Jadi boleh kalau awal nggak usah pakai pendirian apapun dulu gitu boleh. Asalkan siap dengan konsekuensi pajak. Iya itu. Kayak ada temen gue tuh yang kondisinya dia bertahun-tahun nggak ngurusin itu ya pajak, terus jadi bom waktu. pasti. Bayarnya miliaran. Pasti. Miliaran. Pasti mau bangun. Nah ini maksudnya jangan sampai terjadi sama UMKM gitu loh. Iya, Iya. Kan penting dikasih tahu daripada gitu mending dari awal antisipasi gitu loh. Dari awal. Iya. Bayar tapi on the track gitu. Ya. Karena kan kalau UMKM kan juga ada batasnya Kang. Ya. Batas pendapatannya ada Iya. gitu loh. Jadi kategori pajaknya juga nggak terlalu tinggi. Iya. Tapi pada saat lu misalnya sekarang lu usaha jual beli apa nih? Jual beli Ikan cupang. ikan cupang. Ya. Ya kan? Kan Jepang ya. Nah, kita nggak bilang laptop nih. Bahaya tuh ada. Nggak apa-apa. Takut yang disuruh. Iya. Ikan cupang. Karena gini kan. Aman. Pada saat nanti lu Betul keluar. Gue takut keluar influencer juga tuh. Iya. jadi pada saat nanti lu menjual barang, itu kan jatuhnya kan PPN. Betul. Nah, pada saat lu nggak bayar ini PPN, itu dendanya tinggi, Bos. Bener sih. Gede ya. Iya sih. Kena ya. PPN. Jadi, Benar ya. lu kalau mau bikin usaha sendiri juga oke, lu mau pakai badan usaha juga oke. Yang terpenting tuh taat pajak apa enggak. Ya. Tapi saran lu buat UMKM mana yang penting? Mendingan bikin PT sih. Mending PT dari Berapa awal. sih ya nggak mahal ya. Betul. Artinya tadi haki diamanin dulu, PT dibikin dulu. Iya. Jadi pada saat nanti usahanya gede, kita udah nggak kaget lagi gitu loh. Kita nggak usah capek-capek nanti pada saat usaha misalnya usaha minumannya ini gede nih. Ya. Ini kan udah pasti udah tenang, udah ada legalitasnya, hakinya udah terdaftar, jadi udah mau nanti ini perusahaan dari omset 1 miliar naik 10 miliar, mereka nggak akan khawatir lagi. Iya. Ya, Gitu. jadi gue ada penasaran juga ya. Ini tadi udah lumayan lah ya buat apa namanya UKM yang baru mulai usaha udah lumayan lah ya. Oke. Ini kalau gue mau nanya real case-nya, Kang Dewa ini kan bisnisnya banyak banget kan. Betul. Setelah
itu kejadian, Ya. semua itu terjadi. Ya. Nah, makanya tadi gua nanya itu, Gung. Nah, gini. Kok cerita lu dulu. Oh ya. Saya dulu. Betul. Lalu kan bisnisnya berceceran tuh, Betul. bertebaran. 70-80 brand. 80 brand Dulu. tinggal itu. Dulu 80 brand. Tinggal Kakak 40. gua 69. Iya, kurang lebih lah. Beda. Ya pokoknya banyak deh. Banyak. Itu kan di atas 50 sampai ke bawah 50. Iya. Nah, itu perjanjiannya gimana sampai akhirnya lu bisa kok keluar semua sih gitu? Enggak semua. Enggak semua. Ya enggak kan. Maksudnya di Yang lepas gitu coy, maksudnya. rame banget loh, coy. Itu pas waktu Hari H itu. pas ya. waktu dia ini lagi kena kasus yang Google trending kan itu. apa sih namanya, pribadinya dia kan. Iya. Pribadinya dia yang waktu ya itulah. Iyalah itu, tahulah. Terus udah gitu Tiba-tiba komenteran tahu. iya lah, terus itu tiba-tiba gue lihat banyak banget Instagram gitu kan, di TikTok brand ini memutuskan kontrak gitu kan. Iya, iya. Iya. Apa? Brand Lu mau nanya apa? brand 2, brand 3 memutus kontrak. Itu bagaimana ceritanya itu? Nah, gue balik nanya dulu. Kira-kira mereka kenapa ngelakuin itu? Ini secara pebisnis aja, Sok. Gua sih lihatnya itu, Kalau lu jadi mereka, gue lihatnya di postingan itu katanya nama baik katanya. yang baik siapa? Nama baik brand gitu. Brand siapa? Ya brand berdua kan kerjasama. Iya. Kan orang, personal. Itu kan brand perusahaan. Nah, kita tanya nih, coba. Omsetnya naik, berkali-kali lipat. Tanya sama- Kita buka data, mau buka data nggak? Ya, dengan alasan kayak gitu, dengan alasan yang lebih kayak ke personal gitu. Ya kan, bukan ini Ya, kita iya, kan personal. bisnis kan? Benar. Itu kan masalah personal kan. Nah, kalau di mata hukum, hal kayak gitu tuh Boleh gak sih? boleh Bisa nggak sih atau kayak gitu? apa sih namanya? Normal gak sih? Gitu? Iya. Boleh dilakukan gak sih? Enggak, mereka nih brandnya takut kena juga, coy. Nah itu berarti alasannya kan? Iya, alasannya Kan itu teman-teman lu sendiri. kena, Nah, takut turun trafficnya atau penjualannya gitu kan. Ya. Ya itu, Ya, itu kan resiko sebenarnya. Nah, kenapa nggak ngomong baik-baik dulu ketemu gitu, maksudnya bisa nggak kalau kayak gitu? Coba gimana? Gini, kalau pemutusan kerjasama, balik lagi harus dilihat di perjanjian dulu seperti apa. Oke. Nah, antara brand ini dengan Kang Dewa. Oke. Apakah di situ tertulis secara detail apabila Kang Dewa bermasalah secara hukum? Ini kan konteksnya lebar nih. Dengan kata-kata bermasalah secara hukum aja nih konteksnya lebar. Betul. Entah bisa narkoba atau apalah. Enggak, kenapa lu narkoba liatnya ke gua tadi? Narkoba bisa sini juga. Kalau buka bandar soalnya. Coba kayak gini. Kan secara yang tanda tangan kan beliau nih yang ada nggak? Coba Apa perjanjiannya itu ada nggak? Lu nggak baca sih dia? Udah baca. Soalnya Yang mana? Gue yang mana baca? Sat. dikasih tahu nggak, digaris bawahi nggak? Wow, Gak jelas, gak jelas. langsung disuruh tanda tangan aja. Enggak, posisinya gini. Kalau makanya di titik gua kalau ngomongin hukum kan gue punya pengacara. Kalau gua mau bisa kebalik. Oh gitu. Baik lagi tadi kan masalahnya mau gak gua? Iya. Aku nggak mau ya. Ada kasus lo Ya temen kan gua nggak ada kasus hukumnya dong. Maksudnya nikah lagi kan nggak ada di hukum. Ya gak ada dalam MOU itu, dalam perjanjian gak ada, mana ada. Tapi melanggar hukum nggak sih nikah lagi? Enggak, maksudnya jadi ini Nikah lagi melanggar hukum? kasus pribadi. Enggak. Enggak ada masalah. Oh, nggak salah. Oh, jadi masalah pribadi dicampurin ke bisnis. Logikanya gini, gue punya 14 partner. Oke. Nah, yang 13 partner lain, Oke. gue datang tuh kan, mereka semua no issue kan, normal aja kan, Akang nggak punya salah. Iya. Akang di bisnis gak jadi salah gitu. Tapi kenapa? Kan makanya gue ini mah Makanya mesti dilihat juga permasalahannya Kang Dewa ini berpengaruh nggak sih dengan mempromosikan brand-brand ini? Ada nggak sih pengaruhnya? Dalam artinya gini, Kalau ada gimana? kalau ada misalnya, ya contoh kan ada beberapa artis nih, dia lagi pegang brand tiba-tiba ditangkap narkoba atau ada permasalahan hukum lain, dia dipidana, nggak bisa memasarkan lagi, itu baru masalah. Tapi pada saat masalahnya hanya perceraian, Oke. hanya permasalahan rumah tangga atau yang lain-lain lah istilahnya, yang tidak menghambat dari si influencer ini untuk memasarkan, mestinya sih nggak bisa diputusin. Kan dia juga konteksnya juga bukan influencer doang, tapi owner juga. Betul. Jadi harus- Apalagi kalau dia owner, terus di take down, Nah, ya itu masalah dong. makanya gue bilang, Takut siapa? Masalahnya buat yang men-take down lah. makanya kalau gue mau, gue bisa perkarakan. Iya. Kalau gue mau ya, gue tega gitu, gue semua. Berani nggak lu? Kalau mau nih, maksudnya gue, ya lo ngapain cuma masalah kayak gini doang aja. Kasian gue hidup mereka gitu loh. Udah lah. Kenapa? Justru gini bro, gue waktu itu kejadiannya, kan seakan-akan orang tuh mau mengasihani gue ya. Ya. Kasihan si Dewa gitu kan, udah hidupnya ini udah segala macam. Di titik itu udah gue beres. Gue kasihan sama lu semua gitu. Suatu ketika lu bakal kelihatan mana yang benar-benar yang salah gitu. Di sana udah mulai kelihatan pak. Kelihatan ya? Beberapa udah mulai kelihatan. Buka tuh. Kebuka. Ada udah balik lagi soalnya. Iya. Kan, ya masih balik lagi. Ya, maksudnya kebenarannya akan kebuka. Gue baru tahu dia yang balik lagi.
Itu. Ada yang mau balik lagi. Oh, ada yang mau balik lagi. Ya balik lagi gimana? Kayak bisnis. Gimana jualan gua turun nih gitu ya. Kenapa dia pas di saat tanda tangan lu kenapa nggak ngomong langsung? Nggak bisa begini. Kenapa lu nggak ngomong begitu? Makanya gue bilang kan tadi di awal, kenapa gue ngajak Apa kalian lagi? berdua? Enggak, kenapa gue ngajak kalian berdua? Gue tuh udah biasa gitu kan. Oh. Trauma di sidang gue. Jadi kalau Psikologis, gini, Pak. maksud gua pas di saat nyodor nih, gua putus kontrak karena lu poligami lah, anggaplah gitu. Iya. Tanda tangan, dia kenapa tanda tangan? Kenapa bilang? Nah, tapi tanda tangan itu, sekarang gue nanya ke lo, kalau misalkan penyelesaian sebuah perjanjian ataupun usaha, emang selesai dalam surat tanda tangan gitu doang? Kan enggak ya? Itu beres tuh putus kontrak. Nggak bisa. Pernyataan Dengan, dengan dia putus kontrak itu hak-haknya Kang Dewa juga mesti dikeluarin. Nah, nyatanya Udah nggak dapat lagi? ya, duit dibagi, tapi beberapa yang lain kagak ada. Nggak dibagi? Nggak ada. Setelah tanda tangan itu? Iya nggak ada. Ya lu ngelepasin saham ya lu mesti ngasih. Berarti kan kayak rumah, aset gitu-gitu ya? Iya. Apa namanya kayak laptop atau apa, semua kan dibagi juga dong sesuai dengan nilai saham. Kalau misalnya selama Nah ini ini dipakai, brand dipakai, hak. Ayo lo, gimana? Apa ini? Apa ini urusannya nih? Ini sebenarnya buat apa sih? Buat kalian pelajaran sih, bukannya tepi jurang atau apa sih? Kalau menurut gua nih pembelajaran. pelajaran betul. banget sih buat yang nggak tahu atau buat yang ini. Jadi pemutusannya yang bener yang salah gimana gitu. Iya. Coba boleh tuh kasih. Yang benernya gimana gitu? Yang benar gimana? Yang benernya Kalau mau pemutusan kerjasama bisnis, Kalau mau yang bener nih, buat perjanjian, Betul. hak-haknya diberikan. kenaikan ya. RUPS dulu kan? RUPS dulu. Setuju nggak nih untuk mengeluarkan si Ya. A dari perusahaan? Nah itu yang terpenting, dan yang ketiga yang terakhir diumumkan. Nah ini nggak ada semua. Ini kalau pemutusan secara sepihak, kita Udah lah Kak. jadi ini jadi bom waktu buat yang memutuskan. Iya. Nanti dulu gini. kita ngopi bareng lah gitu. Pada saat nanti ini sudah menjadi bom waktu, ini kalau kita ambil contoh nih, Kang Dewa punya brand. Terus brand ini selama ini lekat dengan Kang Dewa. Nah, nanti kita mau lihat nih, apakah ini hakinya yang daftarin Kang Dewa? Lu lihat aja, akhirnya gua. Kalau Makanya gua kayak brand-brand gitu, hakinya yang banyak daftarin hakinya. Kang Dewa, Beberapa brand kaki gua yang punya gua ya, beda kan ketika gua mentoring. Yang gua tuh ya gua. kalau yang daftarin hakinya Kang Dewa, kepemilikan merek ini punya. Saya dan PT terbesar saham terbesar gua loh. Nah, Majority. Oh iya. Lah terus Lah iya, berarti kan kalau gua mau bisa aja. nggak dapat Ya tanda tangan. langsung dikeluarin, langsung nggak dapat bagian, gimana itu? ini nggak boleh lah. Wah kacau juga dong. Salah dong di mata hukum. Tapi nggak tahu benar. Iya, artinya gini. Enggak tapi Makanya enggak di circle dekat gua rata-rata bilangnya tuh, Pak, lu gila lu Kang, lu baik banget gitu. Ngerti gak maksudnya? Iyalah. Karena gua bisa banget ngelakuin itu. Cuman gua ngapain sih gitu? ya udah sekarang lu ikhlas enggak Kang? Ya gua Makanya nih dia orangnya gitu, coy. Dia ikhlas story dia ini ya. ikhlas dia di belakang di story. lah pelajaran buat yang Postcard, lain. Buat yang lain pelajaran, coy. Sekarang langkah lo apa ya? Gua biarin aja dia. Nah kalau kita mau tetap nggak, bergerak. misalkan nih brand-brand lain, ternyata gede, mereka Saya nunggu gede dulu lah, nanti gua Lah gimana sih? Gini kayak maksud gua, kalau misalkan dia mau sekedar silaturahmi, mau nggak? ya gua mau baik-baik aja. Tuh buat ini, Baik-baik aja. itu nih. Jadi buat silaturahmi, ngobrol, ngopi. Cuman sekarang gua nanya ke lu sekarang. Lu kan partner gua di Presiden Laptop ya. Lu sama gua paling sebulan ketemu berapa kali? Sekali, 2 kali? Lu ketemu berapa kali di gua di TV? Sekali. Lah, partner gua aja yang kita bisnis bareng ketemu sekali 2 kali, apalagi lu yang bukan partner gua lagi. Ngerti gak maksud gua? Ya ngapain gitu? Ngapain? Gua mau pilih-pilih dah, partner gua banyak. Ya kan sekedar. Kan, Lah iya. Skandar benar. Iya benar. Ya, ayo. Jadi dengan podcast ini, ya kan? Oh ya, mungkin dia udah kebuka pikirannya nih. Iya. Awal lah pikiran. Karena gua udah mulai naik lagi gitu ya. Ya, karena gua udah naik lagi. Mau nangkol lagi gitu ya. Mau manjat lagi. Ya ada sih. Jatuh nanti turun lagi gitu. Temenan sama lu pas dia jatuh. Ya juga kadang nyir juga. Lah ya tuh, karena gitu ya. Jatuh pun di saat dia di atas. Apa? Temenan sama dia. Ya maksudnya Jatuh. Jatuh. Karena gua gak peduli sih. kalau gua sama dia pas dia jatuh. Momentumnya pas gua jatuh dia jatuh nih. Asik. Dua-duanya jatuh lagi nih. Yang ada nangis di pojokan bareng-bareng. Enggak lah. Kita kan ini banget. Jadi buat yang mereka ini, maksudnya yang kemarin ada itu, kalau mau ajakin ngopi bisa nih ya. Ngopinya ini nih, ngopi. Kami gitu ya kan. Iya. WA, tapi lu balas dong. Gua balas mana ada yang gua chat gak balas. Gua balas telepon. Kalau telepon enggak. Telepon boleh. Tergantung. Kalau pas gini kan gua enggak telepon. Terbuka. Jadi ya
Ya kan, bisa ya. Baik lagi ya. Kita nggak balik lagi maksudnya sekedar silaturahmi. Gitu. Kalau mau balik ya kan terserah pribadi. Terserah. Gitu. Mantan juga balik lagi terserah kan? Nah itu pribadi. Oh iya. Ya kita berdoa yang terbaik aja ya kan. Oke. Sebagai teman ya kan kita Betul, pasti betul. terbaik aja. Ya pokoknya kalau ngomongin bisnis, ngomongin apa segala macam, langsung ada konsultannya lebih bagus lah ya. Bagus. Biar diarahin gitu kan, pemutusan Ya. kontrak atau apa segala macam harus ikutin Betul. prosedur yang ada gitu Ya, ya. lawyer kan banyak. Seluruh Indonesia pasti adalah lawyer, mau di Bandung, di kota-kota mana pasti Kita ada. mau promosi, mumpung lagi deh. Enggak, nanti kita Pengacara nggak boleh bos, kode etik. Oh gitu. Kita nggak boleh promosi. Buat temennya pengacara, berarti lu nanti promosi. Iya, jadi kita nggak boleh promosi. Oh lu kalau nggak salah ada ini juga ya, pembikinan haki, pembikinan PT ada juga ya. Ada. Namanya apa ya itu? Adalah nanti kita cantumin aja di. Ada. Nanti di bawah ini ada. Legal ada apa ya gitu pokoknya. Ya udah, Ada lah. Oh, ada. Kan udah dibilang kagak boleh. Boleh ya. Ya, kode etik lah. Nah, kita udah Iya, jam ada ini. sih, ya. Oke, tutup. Udah nih begini dong. Ya gitu aja. Ya udah. Yuk. Apa pelajaran jadinya? Pelajarannya yang mau balik lagi ya teman-teman mantan. Enggak. Pelajarannya satu, berarti buat UMKM ya. Haki diurusin. Kaki urusin. Legal PT diberesin. Ya, perjanjian-perjanjian kudu benar. Dibaca. Baca. Ya. benar. Dibaca sama ahlinya. Sama ahlinya. didampingin sama Ya, jangan cuman baca-baca sendiri. Takutnya nanti salah. Ya kan? Betul. Kalau pemutusan juga sama, mesti dibaca juga sama ahlinya. Didampingin. Didampingin lah minimal. Yang freelance juga banyak kan sebenarnya. Betul. Oke, jadi closing statement-nya adalah bisnis itu kudu hati-hati. Betul. Selain pakai hati harus hati-hati. Hati-hati. Tapi ngomongin ya. Tapi jangan mutusin semangat juga ya, tetap semangat. Semangat harus Tapi semangat. diperhatikan tadi hal-hal itu. Oke. Mana? Oke. Begobuat nih baru.